Rambutnya awut-awutan, lehernya miring kayak patah, lidahnya ngejulur keluar, payudaranya panjang ngegantung. Assalamualaikum teman-teman, masih bersama dengan saya, Oman, di channel Jejak Umbar. Terima kasih kalian semua yang udah tetap stay dan mantengin video di channel kami. Dan jangan lupa, bagi kalian yang belum subscribe di channel ini, ayo buruan subscribe dan nyalakan notifikasinya, biar nanti bisa lihat video-video terbaru dari kami. Di segmen horor sebelum tidur kali ini, masih melanjutkan cerita dari Adi dan Ayu yang habis mendaki di Gunung Ciremai. Dan pada akhirnya mereka mendapati teror-teror setan di Gunung Ciremai gara-gara barang laknat milik Ayu. Jika kalian belum tonton cerita part satunya, kalian bisa klik link di atas ini. Ya udah, gak usah banyak ngomong lagi. Horor sebelum tidur mulai. Ketika itu, Adi berusaha memberanikan diri membuka matanya. Sosok itu terus berdiri di sana, bertolak pinggang. Saat itu juga, Adi masih dalam keadaan jatuh terduduk. Adi pun merasa terkejut. Sosok itu mengeluarkan suara, tapi anehnya terdengar seperti normal kayak orang biasanya. Apa-apaan woi? Adi pun langsung menguasai dirinya. Sosok itu ternyata seorang pendaki. Tapi Adi masih kelihatan gak percaya melihat manusia normal berdiri di hadapannya. Sontak, sosok itu berbicara lagi. Kali ini tangannya menunjuk-nunjuk ke kolong gubuk. Apa-apaan? Mie gua jadi gak bisa dimakan woi. Saking bingungnya, mata Adi terbelalak bolak-balik melihat sosok itu mie instan. Sosok itu mie instan, mie rebus yang baru direbus di atas kompor portabel kotaknya. Parahnya, mie itu sudah tercampur tanah merah yang tadi dilempari sana-sini oleh Adi. Ketika keadaan makin tenang, barulah Adi sadar kalau sosok itu memanglah manusia biasa yang memakai kemeja lapangan warna hitam, celana PDL, dan sepatu running. Adi pun mencoba melihat sekali lagi. Sepatu runningnya menapak ke tanah. Sosok itu benar manusia. Kemudian sosok itu menggamit ke tangan Adi dan menolong Adi untuk segera berdiri. Yang menjadi aneh, Adi selalu ditatapi dari atas ke bawah, dari atas ke bawah lagi. Apa-apaan barusan? Maaf bang, saya beneran gak tahu kalau ada orang di sini. Naik berapa orang? Sendiri bang. Sekarang Adi bisa melihat dengan jelas orang itu. Tingginya kurang lebih sama dengan Adi. Usianya mungkin menjelang 50 tahun, tapi wajahnya tampak lebih muda. Cahaya memantul dari kacamata bulatnya. Dengan mata yang penuh selidik, terus memandangi Adi. Gak dianjurkan jalan malam sendiri di Ciremai. Emang tadi dapat izin naik di bawah? Iya bang, dapat. Adi sengaja tidak terus terang mengenai alasannya kenapa dia naik. Ya udah, istirahat dulu aja. Mau mie? Gua masak dulu. Yang tadi harus dibuang gara-gara lu. Sekarang Adi melihat dengan jelas di belakang gubuk itu. Pria itu menggelar matras. Karir besarnya berdiri menyandar di kayu. Siapa nama lu? Lu dari mana? Saya Adi bang, dari Jakarta. Kalau abang? Gua Moka. Adi sama sekali tidak peduli pria itu berasal dari mana. Yang pasti,
Adi sangat bersyukur bukan main, karena bukan hanya dia yang sendiri di gunung ini. Setelah mie matang, Bang Moka mengeluarkan mangkok plastik dari karirnya, menuang sebagian mie itu untuk Adi. Dan Bang Moka sendiri makan mie langsung dari nestingnya. Sambil makan, Bang Moka terus-terusan memperhatikan Adi. Setelahnya, dia mengeluarkan rokok kretek dari kantong bajunya. Lalu, ia menghisap dalam-dalam. Jadi lu orangnya ya? Gimana bang maksudnya? Kalian tuh semua pendaki sama aja. Bisanya cuma ngotorin gunung, nggak punya rasa hormat. Abang udah tahu ya? Mancap nitipin lu ke gua. Dia yang cerita semuanya. Mulai dari sini sampai atas, lu bareng gua. Mancep? Mancep siapa bang? Bocah emang nggak ada hormat-hormatnya sama orang tua. Mancep yang dari kemarin nolongin lu sama temen lu. Kalau nggak ada Mancep, temen cewek lu pasti udah lewat dibawa ke alam lain. Rupanya ibu tua itu terus-terusan menjaga Ayu di pos Cibunar, yaitu namanya Mancep. Adi memang sama sekali tidak bertanya mengenai siapa namanya. Juga bapak yang menjaga mereka. Sontak sempat ada rasa penyesalan terhadap sikap dia yang kurang sopan santun kepada orang tua yang telah menolong mereka. Mancep juga yang ngejagain lu ngelewatin hutan pinus. Makanya lu bisa aman sampai sini. Kalau enggak, lu bisa dimakan setan pengantin tadi. Tapi gua jalan sendiri tadi bang. Mancep, setan pengantin. Tapi Bang Moka tidak sama sekali menjawab. Dia cuma tersenyum sinis. Sambil membereskan karirnya, Adi mulai bergidik, mengingat rasa dingin yang menjalari tengkuknya tadi. Mungkin setan pengantin itu tadi benar-benar ada di belakangnya. Selesai packing carrier, Bang Moka lalu jongkok. Mulai dari sini, perjalanan kita nggak akan gampang. Lu cukup ngikutin gua. Baca doa-doa yang lu tahu. Dan satu lagi, pikiran jangan sampai kosong. Iya bang. Kita bakal disambut semua penghuni Ciremai. Dari yang bentuknya abstrak sampai solid. Dari yang nyaru jadi manusia, sampai yang mukanya berantakan. Siapin mental lu. Kalau lu nggak selamat di sini, temen lu di bawah juga nggak akan selamat. Iya bang. Dan lu harus ingat dua hal ini. Kalau tiba-tiba muncul suara gending gamelan, apapun yang terjadi, kita harus diam. Jangan bergerak. Paham lu? Iya bang. Yang keduanya apa bang? Lu bakal melihat banyak penampakan nanti. Tapi ada satu penampakan yang paling berbahaya. Penampakan Kalang Wewe. Itu yang gimana bang? Terus saya harus gimana bang kalau ada gituan? Kemudian Bang Moka ngegambarin Kalang Wewe itu. Bentuknya perempuan telanjang, rambutnya awut-awutan, lehernya miring kayak patah, lidahnya ngejulur keluar, payudaranya panjang ngegantung sampai ke paha. Lalu Adi menelan ludah seolah membayangkan sosok itu. Kalau dia muncul, lu harus pura-pura nggak lihat. Apapun yang dia lakukan, walau mukanya nempel di muka lu. Lu harus pura-pura nggak lihat. Kalau enggak Gimana bang? Kalau dia sampai tahu lu bisa lihat dia, lu bakal ditarik ke atas pohon. Artinya, lu ditarik ke alamnya. Dan lu gak bakal bisa balik lagi. Iya bang. Yah, doa aja makhluk itu gak akan muncul. Soalnya susah nolong orang yang udah diculik Kalang Wewe. Lu harus waspada kalau lu nyium bau khasnya. Kalau bau itu muncul, kemunculannya dijamin pasti. Emang bau apa bang?
bau pandan. Adi ngecoba untuk ngelirik ke tanjakan yang akan mereka lalui. Kabut tebal mengambang di ujung tanjakan itu, seakan gerbang masuk menuju dunia antah berantah. Bang Moka lalu memanggul karirnya dan langsung berjalan. Sambil mengucap bismillah, Adi berjalan di belakangnya. Pelan-pelan, mereka masuk ke dalam kabut itu. Aura mistis langsung kerasa. Suasana kelewat hening. Gak ada satupun suara binatang. Yang terdengar hanya suara langkah kaki dan napas Adi yang semakin berat. Tapi, kehadiran Bang Moka membuat banyak perbedaan dibanding awal jalan tadi di pos Cibunar. Sekarang, Adi mulai berani melihat sekeliling. Kegelapan bagai selimut di hutan itu, pekat dan mencekik. Pohon-pohon tinggi dan kurus mencuat di mana-mana. Satu dua bayangan pohon besar raksasa muncul di antara tirai kabut. Dan semak-semak semakin meninggi. Tiba-tiba, Bang Moka berhenti mendadak. Pikiran jangan sampai kosong. Mulai baca-baca. Dari jauh, Adi ngelihat ada yang bergerak mendekat dan cepat. Kabut putih bergulung-gulung menabrak mereka. Selama sedetik pun, Adi bahkan tak bisa melihat tangannya sendiri. Kabut itu pun hilang dalam sekejap. Diikuti rasa dingin seakan memeluk Adi. Tubuh Adi mulai menggigil. Bang Moka masih berdiri diam di tempatnya. Adi pun langsung melihat apa yang membuatnya tak bergerak. Seekor kelabang sebesar paha orang dewasa. Makhluk itu merayap pelan, melintang menghalangi jalur mereka. Badannya hitam, sulur di kepalanya bergerak-gerak liar. Adi, dia mematung, berharap makhluk itu segera hilang. Alih-alih menjauh, kelabang itu malah merayap mendekati Adi. Sulur di kepalanya menyentuh betis Adi. Dan tiba-tiba, Bang Moka mengeluarkan parang dan membelah kelabang itu menjadi dua. Sebelah badannya menggelepar liar di tanah, sementara yang sebelah justru merayap ke paha Adi. Adi pun berteriak sejadi-jadinya sambil mengibaskan kaki sana-sini. Dengan tak acuh, Bang Moka menarik sisa tubuh kelabang itu dari tubuhnya, dibantinglah ke tanah, lalu dibuang ke tengah semak. Malam masih panjang, boy. Nafas Adi hampir habis mengikuti irama jalan dari Bang Moka. Adi pun heran dengan Bang Moka. Walaupun menggendong karir segunung, tapi langkahnya tampak ringan aja. Ada sebuah pin yang menempel di karir Bang Moka. Tapi Adi tak berhasil membaca tulisannya. Bang Moka menepuk bahu Adi dan menunjuk ke arah atas. Matanya mengikuti arah yang ditunjuk. Seketika tubuh Adi bagai tersengat listrik. Di dahan pohon yang paling tinggi, nampak sesosok perempuan, kakinya menjuntai ke bawah. Dan ternyata, itu adalah kuntilanak. Kaki Adi kembali gemetar. Rasanya tak ada tenaga sedikit pun untuk bergerak sekuat tenaga. Bukan cuma ada satu, tapi dua. Seketika Adi menyadari sosok itu ada di setiap cabang-cabang pohon. Jumlahnya puluhan, menggantung di sana-sini. Mereka hanya diam, tak bergerak, dan tak bersuara sedikit pun. Bang, tolong gua bang. Bang Moka malah tertawa melihat Adi bercucuran keringat. Dia menepuk tangan Adi dan mengajaknya untuk jalan lagi. Cuma begitu aja mereka itu, nggak bisa lebih. Kuntilanak nggak akan nyekek lu, apalagi ngegigit. Bisanya cuma nongol, berharap manusia yang diganggu mentalnya lemah kayak lu. Sebenarnya Adi takjub dengan Bang Moka yang bicara miring mengenai hantu, tapi tanpa ada rasa takut sedikit pun. Jalan semakin ke atas, penampakan muncul di mana-mana. Beberapa
bahkan tepat di pinggir jalur. Bukan hanya kuntilanak, tapi juga banyak wujud lain. Beberapa wujud muncul dalam keadaan tidak utuh. Ada yang tanpa kepala, ada yang tidak punya rahang, dan ada yang kepalanya terbelah. Beberapa yang lain muncul dengan organ tubuhnya yang tidak pada tempatnya. Kurang lebih kayak kuyang. Semakin aneh bentuknya, menandakan rendahnya level mereka di dunianya. Yang bisa mereka lakukan cuma nongol dan hilang, muncul dan hilang. Begitu terus. Kalau lo takut dengan godaan makhluk level rendah seperti mereka, itu menandakan rendahnya level iman lu, boy. Sebaliknya, semakin sempurna bentuknya, menandakan semakin tinggi levelnya. Makhluk-makhluk model begini yang wajib diwaspadai. Bukan cuma bentuknya, tapi juga pakaian, tingkah laku, dan tutur katanya. Setan-setan yang paling baik adalah setan-setan yang paling berbahaya, boy. Kadang makin sulit membedakan manusia dengan setan. Dari belakang, Adi melihat Bang Moka nyalain rokok. Asapnya terlihat mengebul tipis. Bahkan, dia bisa berjalan sambil ngerokok. Memang, stamina dari Bang Moka memang luar biasa. Sampai-sampai, kuntilanak yang berdiri terlalu dekat di jalur disembur dengan asap rokoknya seperti ini. Lalu kunti itu menghilang. Dari dulu, di gunung ini sudah gak kehitung banyaknya pendaki yang hilang. Tiap generasi gak pernah kekurangan orang-orang yang gak punya etika kayak lu dan temen lu. Nyampah, zina, berisik, ngomong-ngomong sembarangan, bahkan sampai nantang-nantang. Di persimpangan, mereka berhenti. Jalan di sebelah kanan tampak sudah lama tidak dilewati. Bebatuannya berlumut, tanda jarang diinjak oleh orang-orang. Dan jalan yang sebelah kiri terbuka lebar. Jalurnya tampak jelas, bahkan sering dilalui oleh orang sepertinya. Kalau lu terpaksa sendiri, jalan mana yang lu pilih? Kiri, Bang. Lu mati. Jalan sebelah kiri ini gak pernah ada. Di balik semak-semak ini cuma jurang. Kuburan buat banyak pendaki. Jalur yang sebelah kiri tadi yang dia lihat tiba-tiba sekarang berubah menjadi semak belukar. Semakin ke atas, penampakan semakin menjadi-jadi. Mereka juga semakin berani juga. Kemudian sebuah bayangan hitam menabrak Adi dan lewat begitu saja, meninggalkan bau anyir dan darah baru. Lalu, bayangan lain meloncat-loncat dari pohon ke pohon. Nafas-nafas berat kadang menggeram, seringkali terdengar. Suara cekikikan, tangisan, suara-suara bayi, dan ringkikan kuda. Bau bangkai tercium dari bawah pohon, digantikan harum melati. Sesekali, bau darah menyergap. Bang Moka tiba-tiba berhenti mendadak dan memberi aba-aba untuk diam sejenak. Semua bau itu hilang mendadak, digantikan dengan bau yang asing. Adi mencoba mengingat-ingat, seperti pernah mencium bau itu, tapi entah di mana. Bau busuk, bau anyir. Bulu kuduk langsung meremang saat dia sadar kalau bau itu adalah bau pandan. Iya, itu adalah bau pandan. Kalong wewe. Lalu jantung Adi mulai berdegup kencang ketika bau pandan itu kian mendekat. Kakinya seperti tertancap di tanah. Matanya bergelak liar mencari sosok itu. Sosok yang bahkan Bang Moka pun merasa lebih baik untuk menghindar. Jantung Adi serasa mau copot pas sosok itu tepat di atas mukanya.
Wajahnya tertutup rambutnya yang acak-acakan, tangannya yang penuh koreng dan bernanah ngejuntai semakin kuat. Semakin kuat usaha Adi untuk diam, tubuhnya pun semakin gemetar tak terkendali. Adi mulai menutup mata dan berusaha membayangkan apapun, sekedar untuk menghilangkan bayangan kolong wewe itu. Dia seperti membayangkan suasana kantor, keriuhan saat makan siang, atau macetnya lalu lintas di jam-jam pulang kantor. Dan ternyata itu berhasil untuk sekedar menenangkan jantungnya yang semakin lama semakin gemetar. Akhirnya, gemetar di seluruh tubuh Adi mulai berkurang pas tiba-tiba suara berdebum jatuh tepat di belakangnya. Usahanya itu barusan langsung terasa sia-sia. Tubuh Adi mulai gemetar hebat lagi, bahkan lebih dibanding sebelumnya. Adi 100% yakin kalau kalung wewe itu tepat berada di belakang Adi. Punggung Adi yang serasa panas, beban karir yang dia bawa, Adi rasakan kian bertambah berat. Tiba-tiba hilang begitu aja. Lalu, sebuah tangan muncul dari belakang Adi. Banyak koreng dan baunya busuk. Kukunya yang hitam panjang mulai menyentuh pipi Adi. Adi saat itu bahkan sudah tak sanggup lagi menutup matanya. Dia hanya bisa menatap ngeri ketika jari-jari kurus itu bergerak perlahan mulai membelai pipinya. Tiba-tiba, jari itu hilang begitu saja. Tapi Adi masih tidak bisa bergerak sama sekali. Firasat Adi, makhluk menjijikan itu masih ada di sekitarnya. Dia hanya tak tahu ada di mana ketika tiba-tiba Adi melihat hal yang paling mengerikan di sepanjang hidupnya. Seketika itu, sebuah tangan mulai mencengkram pinggang Adi dari bawah. Cek! Tangan yang satunya bergerak perlahan menggores perut Adi, naik ke dada, hingga akhirnya mencengkram bahu Adi. Dan perlahan-lahan, sebuah wajah yang mengerikan muncul di antara kedua tangan itu, dan matanya mulai menatap kosong ke mata Adi. Hanya mata kosong itu yang tersisa di wajahnya. Seluruh wajahnya hancur dan bernanah. Dahinya penuh dengan borok-borok besar yang siap meletuskan darah dan nanah kapan saja. Wajah itu pun terus naik. Matanya tetap terpaku ke tatapan mata Adi. Pelan-pelan dan pasti, makhluk itu mulai merayap di perut Adi, kemudian naik di atas dadanya, leher, dan langsung tepat berada di wajah Adi. Mata bulat besarnya itu terus saja lekat menatap Adi. Semakin dekat, mata Adi lalu menatap ngeri ketika mulutnya terbuka lebar. Di dalamnya, banyak belatung-belatung yang menggeliat di dalamnya. Mulut itu pun semakin membuka lebar dan semakin lebar lagi. Bahkan, seluruh wajah itu sekarang adalah mulut yang menganga lebar. Tangannya yang mencekik leher Adi. Mulut itu semakin mendekat dan mendekat. Yang pertama kali dilihat Adi ketika siuman adalah wajah Bang Moka. Tubuh Adi mulai lemas sampai tidak sanggup untuk digerakkan lagi. Bahkan, seluruh tulangnya pun serasa mau lepas. Dan kepalanya saat itu mulai terasa nyeri. Di sekitar lehernya tampak noda darah yang ada di jarinya. Tubuh Adi seluruhnya mulai kejang-kejang. Kakinya tersentak. Saat itu ingatan dia kembali pulih, menghadirkan kembali saat kuku-kuku hitam itu muncul. Kalung wewe itu menusuk leher Adi. Udah tenang, jangan panik. Setan sialan itu udah gak ada. Bang Moka kemudian membantu Adi untuk meminum secangkir teh hangat. Mendengar itu, Adi kembali tenang. Tapi rasa sakit di sekitar lehernya masih terasa panas. Bekas hitam di leher Adi
sepertinya tidak akan hilang selama berminggu-minggu. Terima kasih, Bang. Tapi Adi sungguh-sungguh berterima kasih pada Bang Moka. Tanpa kehadirannya, entah bagaimana nasib Ayu dan Adi. Bukan gue. Sambil membereskan kompor bekas memasak air tadi, suaranya pun terdengar lemah. Adi masih memandangi Bang Moka, menunggu jawaban. Merasa diperhatikan, Bang Moka pun menghentikan aktivitasnya dan mulai menatap Adi. Berterima kasihlah sama Nyilinggi. Nyilinggi? Siapa, Bang? Emang kalian bocah gak tahu adat? Nyilinggi itu orang yang rumahnya di Batu Lingga yang kalian kotorin. Tapi itu orang kan, Bang? Penguasa Ciremai. Mereka pun kembali berjalan. Semakin ke atas, hutan semakin rapat. Pohon-pohon besar pun berdiri angker di segala penjuru. Banyak sosok kuntilanak masih muncul di sana-sini, walau tidak sebanyak tadi. Sebagai gantinya, banyak penampakan-penampakan baru berupa sosok-sosok yang menyerupai manusia biasa. Tidak ada aura mengancam dari sosok-sosok itu. Yang terasa justru aura-aura penderitaan. Sosok itu menyebar di banyak tempat. Tiduran di jalur, di bawah pohon, bahkan ada yang menangis sesenggukan di antara semak-semak. Semua sosok itu adalah laki-laki. Wajahnya tampak seperti wajah orang desa biasa. Di suatu tempat, Adi bahkan harus berjalan zigzag agar tidak menginjak orang-orang itu. Adi sepertinya mengenali tempat itu. Sebentar lagi, di atas adalah tempat Adi dan Ayu mendirikan tenda pada malam pertama saat mendaki Gunung Ciremai. Dan benar saja, tidak lama kemudian mereka mendapati lahan yang agak terbuka. Di sanalah Adi melihat ada satu tenda yang berdiri. Ada sebuah penanda yang berwarna kuning yang bertuliskan Kuburan Kuda. Wajah Adi mulai sumringah melihat kehadiran orang lain di gunung itu. Ketika itu ada dua orang pendaki yang sedang sibuk memasak. Satu orang lainnya tampak duduk di mulut tenda. Kakinya menjorok keluar, memperhatikan rekannya yang sedang sibuk memasak di tenda. Tapi Adi juga melihat penampakan sosok-sosok yang lain. Di sekitar mereka ada hantu-hantu berwujud orang desa, ada di mana-mana. Sebagian besar berkerumul di sekitar pendaki yang sedang memasak tadi. Sosok-sosok itu tampak kelaparan. Adi sudah berencana mau menyapa pendaki-pendaki itu. Bang Moka kemudian menepuk Adi dan mulai menggeleng-gelengkan kepala. Sekarang ini mereka nggak bisa melihat kita. Apa, Bang? Apa aku sudah jadi hantu, Bang? Kita dan mereka ada di tempat yang sama, tapi berbeda dimensi. Percuma nyapa, mereka nggak bakalan dengar. Adi lalu berusaha untuk menunjuk-nunjuk sosok hantu yang berwujud orang-orang desa itu, meminta penjelasan. Kalau mereka, Bang? Mereka tadinya orang kampung biasa di kaki gunung ini. Mereka dibawa ke sini untuk kerja rumosa di zaman Jepang, disiksa, kelaparan, dan akhirnya dieksekusi sampai mayatnya dibuang di daerah ini. Adi pun iba mendengar masa lalu pahit yang harus hantu-hantu itu alami. Bang Moka pun langsung menggenggam tangan Adi, mengajak kembali meneruskan perjalanan itu. Adi pun mengangguk. Sebenarnya, Adi ada rasa sedih harus berpisah dengan pendaki-pendaki itu. Bagi dia, mereka adalah simbol kehidupan biasa, tenang dan tanpa konflik. Sementara dia harus pergi menuju ke kerajaan gaib di Gunung Ciremai. Keceriaan mereka adalah keceriaan Adi dan Ayu untuk beberapa malam yang lalu. Semoga pendaki-pendaki itu
tidak akan mengikuti kesalahan-kesalahan Adi dan Ayu. Tiba-tiba, perhatian Adi beralih oleh suara gemerisik di semak-semak, di kanan dan kirinya. Sesekali, terlihat sekelebatan sesuatu yang berjalan mengiringi langkah mereka. Bang, Bang. Bang Moka lantas malah menepis tangannya dan mengisyaratkan agar tetap terus berjalan. Tapi Adi tak bisa menepis rasa takut dan keingintahuannya, hingga terus-terusan mencolek tangan dari Bang Moka. Bang Moka yang akhirnya merasa terganggu, akhirnya mulai berhenti. Bawel banget lu, sumpah. Sini gua jelasin biar diem. Bang Moka menyelipkan rokok di bibirnya, membakar dan menghisapnya dalam-dalam. Gak pernah ada yang bisa ngejelasin bentuk kaleng wewe. Tadi kan gue bilang, kebanyakan orang yang diculik kaleng wewe jarang balik. Betul gak? Iya bang. Sebagian lagi ada yang bisa ditolong walaupun susah, tapi mereka gak akan kembali utuh. Siapapun yang sudah disusuin sama si kaleng wewe, udah gak akan bisa ngomong lagi dia. Kaleng wewe gak akan ngebiarin orang-orang lolos dan nyeritain bentuknya yang menjijikan ke orang-orang lain. Sampai sini Adi terus mulai gemetar lagi, membayangkan bentuk kaleng wewe itu yang menjijikan tadi. Kaleng wewe itu masih ngikutin kita sampai sekarang. Dia gak akan ngelepas lu boy, tapi dia gak bisa mendekat. Karena sejak kejadian tadi, kita selalu dijaga di kanan kiri sama makhluk lain. Apaan bang? Bang Moka lalu menghembuskan asap rokoknya ke wajah Adi. Suaranya terdengar sedikit gemetar dan mulai sedih. Dia pun berkata pelan, Harimau. ternyata ada juga makhluk gaib yang baik sama manusia ya bang. Baik bukan pilihan kata yang tepat boy, Kata dia sambil ngehisap rokok dalam-dalam. Baju Adi yang awalnya kering mulai basah berkeringat. Kakinya pun mulai terasa nyeri. Semakin ke atas, jalur yang harus mereka lalui semakin curam. Tanjakan-tanjakan itu seakan tak mau berakhir. Bang Moka seringkali harus berhenti untuk menunggu si Adi yang mulai megap-megap kehabisan nafas. Jika sudah begitu, Bang Moka biasanya hanya ngerokok dan melihati Adi dengan muka tampak sebal. Adi hampir tak peduli lagi dengan keberadaan harimau di kanan kirinya atau kaleng wewe yang pastinya sedang mengawasi dia entah di mana. Selama tidak ada yang menampakkan diri, sudah cukup baginya. Sosok hantu orang desa itu tidak lagi muncul di atas sana. Setelah melewati kuburan kuda, penampakan mereka semakin berkurang. Bahkan sampai hilang tak ada jejak sama sekali. Sekarang ini, musuh Adi yang utama saat ini cuma tanjakan-tanjakan yang semakin curam itu. Di beberapa tempat, Adi bahkan harus menggunakan akar untuk membantunya naik. Sesekali muncul pocong yang tiap kali selalu membuat Adi melompat kaget. Kalau sudah begitu, biasanya Bang Moka selalu tertawa terbahak-bahak, kegirangan. Rupanya, kepanikan Adi menjadi hiburan buat Bang Moka. Bener kata-kata abang tadi, setan-setan itu bisanya cuma muncul, hilang lagi. Gitu doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang gua maksud tadi kan kuntilanak boy. Kan gua tadi nggak nyebut pocong. Lah, kalau pocong gimana bang? Di Afrika ada yang namanya kobra penyembur. Dia nggak matok kayak ular-ular yang lainnya, tapi dia nyemburin bisa beracun ke muka korbannya. Pocong itu kayak kobra penyemburnya di dunia setan. Saran gua,
Kalau lu lihat pocong cuma satu, lari. Lu gak bakal mau kan diludahi sama pocong? Kalau diludahin bang, gimana? Ya buta lah. Entah Bang Moka bercanda atau tidak, tapi yang jelas Adi berharap jangan pernah lagi bertemu dengan pocong. Bang, emang bener ya mitosnya kalau bisa ngambil tali iketan pocong kita bisa kaya? Ngapain susah-susah ngambil tali pocong? Ribet amat. Kalau sekedar cuma minta kaya, minta kebal, minta pelet, lu doa aja sama gituan ke pocong. Emang bisa ya bang? Ya bisa lah. Apa sih yang setan gak bisa lakuin, boy? Tapi lu gila kalau sampai begitu, boy. Emang yang nyiptain lu pocong? Manusia makin kesini makin aneh. Jadi gak heran gua kalian sampai ketimpa masalah sampai kayak begini. Hidup lu kebangetan. Jauh dari agama lu, boy. Adi mulai termenung mendengar jawaban Bang Moka yang terkesan ngawur. Tapi ada kebenarannya di situ. Memang betul, hidup Adi sudah melenceng jauh dari yang seharusnya. Lalu Adi mulai bertekad dalam hatinya, jika ia bisa lolos dari sini, dia nggak akan pernah lagi meninggalkan sholat. Tiba-tiba Adi mendengar bunyi berdebum ringan. Boom! Ternyata suara benda jatuh. Dengan paniknya, Adi mencari kesana kesini sumber suaranya. Bang Moka pun juga mendengar suara itu. Dengan mengikuti arah tatapannya, barulah Adi melihat sumber suara berdebum itu. Dari tanjakan di depan mereka, sesosok kepala tanpa tubuh tergeletak. Adi pun mulai kaget, kayak kesengat listrik. Ketika itu, kepala itu selalu berputar-putar pelan dan menampakkan wajahnya. Mulutnya sobek sampai ke telinga. Lidahnya panjangnya menjulur keluar, bergerak-gerak mengerikan. Air liurnya menetes. Matanya yang tertutup pelan-pelan terbuka. Di balik kelopak mata itu tidak ada apa-apa, hanya lubang hitam kosong tapi terlihat mengancam. Pelan, kepala itu mulai terangkat ke udara, menampakkan sisa-sisa tubuhnya. Di tempat yang seharusnya leher sekarang nampak hanya ada tulang. Jaringan urat dan otot yang tampak basah membelit ke tulang-tulang itu. Dan ngerinya lagi, tampak kegantung jeroan yang ada di dalam perutnya. Busuk, tapi juga berdenyut-denyut. Makhluk itu mulai melayang 2 meter dari tanah. Ditingkahi suara tawa serak dari mulutnya. Dia meluncur ke arah Adi dengan cepat. Tak mampu bergerak, Adi pun hanya bisa terbelalak. Tapi dengan cepat, Bang Moka mulai menangkap tulang yang gantung di bawah kepalanya. Dibantinglah ke tanah, diinjak-injak hingga hancur. Adi bergidik melihat kejadian-kejadian barusan. Seperti tidak terjadi apa-apa, Bang Moka kembali berjalan meninggalkan Adi di belakang. Kaki Adi mulai serasa gemetar hingga membutuhkan waktu beberapa menit untuk mampu berjalan lagi. Dengan ngeri, Adi ngejingkat, minggir menghindari sisa-sisa makhluk itu. Walau hancur, tapi dia masih bergerak-gerak lemah. Tapi tiba-tiba kaki Adi serasa nggak bisa digerakin. Tanpa sadar, Adi pun minggir terlalu dekat ke semak-semak dan kakinya mulai terjerumus akar yang mencuap dari tanah. Dengan paniknya, dia mulai mengibas-ngibaskan akar yang menjepit kakinya tanpa melihatnya. Tapi bukan akar yang dia pegang, melainkan sesuatu yang kenyal dan lengket. Adi pun mulai histeris ketika menyadari yang menahan kakinya
adalah tangan-tangan putih yang berwarna pucat. Beberapa pasang tangan putih pucat itu mulai muncul dan menarik kaki Adi ke semak-semak. Adi mulai berusaha berteriak semampunya untuk minta tolong. Tapi tenggorokannya seperti tercekik. Adi tak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Dengan kasar, tubuh Adi mulai ditarik makin dalam ke semak. Adi pun mulai merasakan sesuatu yang basah menempel di telinganya. Selang-seling di antara tawanya, sosok itu mulai berbisik. Mati, mati, mati. Saat kesadaran Adi mulai kembali, dia melihat Bang Moka di depannya. Pipi Adi seakan berdenyut sakit. Ternyata Bang Moka baru saja menampar Adi dengan keras. Adi pun terkejut karena dia belum bergerak sama sekali di tempat tadi dia berdiri. Gua bilang pikiran jangan kosong. Di tempat begini, lu gak boleh melamun. Paham gak lu? Adi mengangguk sambil mengusap-ngusap pipinya yang mulai terasa panas. Jantungnya masih bergemuruh kencang. Seakan-akan tangan-tangan mayat tadi masih menempel di tubuh dia. Bang Moka lalu menarik Adi dengan kasar. Beberapa langkah mereka keluar dari jalur. Menganga, di depan mereka adalah jurang. Mereka berdiri tepat di bibir jurang. Dalam kegelapan malam, jurang itu terlihat tampak lebih mengerikan. Tiba-tiba, Adi mendengar suara tangisan, juga teriakan-teriakan minta tolong dari dasar jurang itu. Hembusan angin seakan mengacaukan sumber suaranya. Itu teriakan minta tolong dari pendaki-pendaki yang hilang, gak pernah ditemuin lagi. Mereka salah apa, Bang? Di gunung ini, lu gak perlu salah apa-apa, boy. Cukup bengong aja, lu bisa hilang. Jangan salah, boy. Setan gak akan cuma bisa nyulik badan lu. Mereka juga bisa nyulik jiwa lu. Makanya, kalau gue ngomong, didengerin. Bang, itu tolongin dulu mereka, Bang. Bukan urusan gua. Sambil berjalan terseret karena tarikan dari Bang Moka, Adi pun terus-menerus menoleh ke belakang. Sebenarnya, Adi iba dengan pendaki-pendaki yang hilang itu. Dalam keadaan dia sekarang, dia benar-benar memahami apa yang sedang mereka rasakan. Mata lu lihat kemana? Ketika menoleh, Adi kaget karena wajahnya hampir saja menabrak sepasang kaki yang menggantung. Terkejut dan kehilangan keseimbangan, Adi lalu jatuh terduduk. Kaki itu masih di situ, terjuntai lemah. Mata Adi membelalak menatap ngeri. Yang punya kaki itu adalah anak kecil seumuran adiknya. Lehernya patah, terikat tali yang menggantung di sebuah cabang pohon. Adi semakin kaget pas dia sadar kalau di depannya membentang sebuah tanjakan-tanjakan terjal. Pohon-pohon besar bercabang dengan ranting-rantingnya yang lebat. Hingga bulan pun tak bisa terlihat sedikit pun. Di setiap dahan pohon-pohon itu, lo tahu apa? Ada terbujur kaku mayat yang digantung di situ. Satu di setiap dahannya, banyak mayat-mayat yang bergelantungan di sana. Adi merasakan hawa dingin dengan cepat merasuk dalam tubuhnya. Dia masih terpaku menatapi puluhan-puluhan mayat itu bergelantungan. Bergoyang-goyang, tertiup angin. Jangan, boy. Hormati orang yang udah mati. Adi lalu jatuh di tanah. Sebelum akhirnya, dia memutuskan untuk lari mengejar Bang Moka. Sekilas, terlihat ada tulisan penanda di sebuah pohon. Bapak Tere. Sengaja, Adi tidak bertanya apapun mengenai mayat-mayat yang tergantung itu.
Penampakan mayat anak kecil seusia adiknya lebih membuatnya sedih daripada takut. Dan Adi sama sekali tidak ingin mendengar kisah sedih tentang masa hidup para mayat-mayat itu. Lalu tanjakan itu lebih curam daripada yang tadi. Dengan susah payah, Adi mendaki dari undakan ke undakan. Yang mengherankan, Bang Moka belum terlihat lelah sama sekali. Dengan rokok di mulutnya, Bang Moka berjalan dengan santai. Kadang melompat di tanjakan terjal itu. Tiba-tiba, dengan mendadak, angin berhenti berhembus. Seakan tak ada bunyi apapun. Seluruh hewan malam itu tiba-tiba mendadak hilang. Suasana wingit semakin terasa. Dari atas tanjakan, Adi melihat Bang Moka memberikan aba-aba, petanda Adi untuk diam tak bergerak. Lalu sayup-sayup terdengar gending-gending gamelan Jawa. Suaranya terdengar mistis. Awalnya terdengar jauh dan pelan. Lama-kelamaan, suara itu pun seakan bergerak mendekati mereka. Semakin mendekat, semakin mendekat. Dengan diiringi wangi bunga, yaitu bunga apa? Bunga kantil yang semakin pekat. Oke teman-teman, gimana cerita lanjutan dari Adi dan Bang Moka tadi? Kira-kira apa yang terjadi sama mereka, Adi dan Bang Moka, di part selanjutnya? Jika kalian penasaran, tonton terus di part selanjutnya.